Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumi Kaputra. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 2 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah kartu peserta saya. Selamat menyaksikan. Oke, Jiska, Fazira, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, mantap. Nadia Sakila. Bisa, Pak. Wah, mantap. Tapi gambarnya saya belum lihat ini. Mana dia wajahnya? Belum lihat ini. Dapa juga. Silakan aktifkan videonya. Yang belum mengisi absen, silakan isikan absennya. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ucapkan pada kelas 9 yang sudah bergabung di pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan walaupun kita belajar secara daring, pembelajaran hari ini bisa kita laksanakan dengan semangat. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa dahulu. Bapak minta bantuan untuk memimpin berdoa Junita Sari Tanjung. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Tahap pertama, seperti biasa, siswa mengamati dulu presentasi yang Bapak berikan. Setelah itu kita akan melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi, ada tanya jawab dari siswa. Kemudian setelah tanya jawab dari siswa, nanti kita akan melaksanakan latihan sedikit. Dan terakhir akan ditutup dengan quizzes. Baik, untuk tidak berpanjang waktu, Bapak tampilkan dulu slide-nya. Nah, bisa dilihat slide-nya siswa semua. Silakan dibaca apa isi slide-nya. Dalam pembelajaran IPS nih logo, Pak. Ya betul. Berarti artinya slide ini bisa terlihat ke siswa semuanya. Sekarang coba siswa perhatikan gambar berikut. Bisa dilihat gambarnya? Bisa. Mantap. Kira-kira dalam pikiran siswa ini gambar ini menceritakan apa? Sini ada Bapak berikan beberapa buah gambar. Gambar pertama di sini ada orang membajak sawah menggunakan kerbau. Yang kedua ada juga orang yang membajak sawah menggunakan traktor. Ini dulu, yang ini sekarang. Yang ini dulu anak-anak banyak bermain menggunakan kelereng, main bersama teman-temannya bersama. Tapi zaman sekarang ini anak-anak juga bermain bersama, tetapi sibuk dengan permainan sendiri. Dia menggunakan teknologi modern ini. Ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan laptop. Dari transportasi ini juga seperti itu. Dahulu orang menggunakan bendi ya namanya. Kalau bahasa Indonesianya dokar ya. Kalau sekarang sudah banyak yang menggunakan bus yang mampu membuat penumpang dalam jumlah yang lebih banyak. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran siswa ketika melihat gambar ini? Silakan diamati. Perbedaan zaman sekarang dengan perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang, Pak. Betul. Yang pertama itu perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Itu jawaban dari Andrian. Ada lagi yang bisa menjawab? Apakah ada terjadi perubahan zaman dulu daripada zaman sekarang? Ada. Ada ya? Apa kira-kira perubahannya itu, Junita? Perubahan sosial. Yap, betul sekali. Perubahan sosial. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial. Sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Yang pertama, tujuan pembelajarannya siswa diharapkan mampu mengidentifikasi faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menguraikan faktor penyebab setelah diidentifikasi apa saja penyebab dan penghambatnya. Lalu kita uraikan faktor tersebut dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mampu menganalisis dampak positif dan negatif perubahan sosial budaya terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan benar. Artinya perubahan sosial budaya ini juga mempengaruhi terhadap perubahan ekonomi. Adapun manfaat dalam mempelajari materi ini, jadi manfaatnya adalah nanti siswa akan mampu membedakan bagaimana apa-apa saja perubahan sosial budaya itu terjadi di lingkungan siswa. Perubahan sosial lingkungan siswa tersebut nanti harus bisa kita harus bisa kita pilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah dulu, karena untuk kelas 9 ini Bapak yakin seluruh siswa mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Kemudian penilaian dalam kegiatan pembelajaran pagi ini seperti biasa juga ada penilaian keaktifan diskusi. Nanti akan Bapak berikan berupa nilai bonus harian. Juga ada nanti penilaian dalam pengerjakan latihan. Dan terakhir juga ada penilaian keaktifannya. Nah itu dia, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Kita lanjutkan. Ada peta konsep yang Bapak jelaskan dalam pembelajaran kali ini. Judul utamanya adalah perubahan sosial budaya. Ya, yang di atas ini. Perubahan sosial budaya ini nanti dapat menyebabkan globalisasi. Globalisasi ini berasal dari kata global, kata dasarnya. Global itu berasal dari kata globe. Globe itu dunia. Global itu artinya mendunia. Kalau globalisasi adalah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan ini di seluruh dunia ini ada 5 aspek yang berubah. Ada aspek budaya. Budaya ini adalah kebiasaan. Ada komunikasi, ada ekonomi, ada iptek, dan ada transportasi. Kemudian globalisasi ini nanti akan berdampak positif dan negatif. Kemudian yang ini ada upaya menghadapi globalisasi. Dalam globalisasi ini ada dampak negatif ini dan dampak positif, bagaimana upaya kita. Ini akan kita kupas seluruhnya nanti di pembelajaran perubahan sosial budaya dan globalisasi. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang perubahan sosial budaya saja. Sekarang coba amati gambar ini lagi. Nah, kira-kira menurut siswa ini perubahan sosial budaya dalam bidang apa ini? Kira-kira dalam ilustrasi yang perubahan sosial dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, tepat sekali itu Endrian. Perubahan sosial budaya dalam bidang ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan ekonomi, tujuan orang berdagang di pasar kira-kira apa dia? Yang pertama Untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama memenuhi kebutuhan, betul sekali. Yang kedua, selain memenuhi kebutuhan, untuk mendapatkan apa dia lagi? Untuk mendapatkan uang. Betul. Untuk mendapatkan uang, lebih tepatnya lagi untuk mendapatkan keuntungan. Ini perbedaannya dahulu adalah transaksi antara penjual dan pembeli. Ini sebenarnya ilmu IPS ini bisa dikaitkan ya, dia terpadu ya. Kita belajar sosial budaya, kita kaitkan dengan ekonomi. Transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian ada lagi belanja online. Penjual dan pembeli dia tidak bertemu. Kira-kira yang hadir hari ini ada nggak yang pernah belanja online di sini? Ada nggak siswa yang pernah? Ada ya. Kalian beli apa? Beli cheat. Ya ketahuan ya, karena suka main slot. Dia suka beli cheat ya. Jadi diusahakan yang dibeli itu yang bermanfaat ya. Maksudnya yang bermanfaat untuk. Dan mana yang manfaatnya utama dulu ya yang kita beli. Jadi jangan siswa nanti bersifat konsumerisme namanya. Konsumerisme itu adalah kita itu membeli kadang barang-barang yang tidak dibutuhkan langsung kita beli. Janganlah seperti itu ya kita gunakan. Intinya kita beli dulu kebutuhan harian yang yang penting dulu. Nah itu dia. Kita lanjut. Itu bentuk perubahan sosial dulu. Yang pertama ada namanya perubahan evolusi.
Perubahan evolusi ini adalah perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Bisa bertahun-tahun, malahan puluhan tahun terjadi perubahannya. Itu dia perubahan evolusi ini yang pertama. Kemudian ada namanya lagi perubahan revolusi. Perubahan revolusi ini adalah perubahan yang terjadi dalam waktu cepat. Kemudian bentuk perubahan sosial yang akan kita pelajari ini ada lagi perubahan yang dikehendaki. Artinya manusia melakukan perubahan karena kehendaknya. Mengingat lagi kita kaitkan dengan pembelajaran ekonomi, manusia ini memiliki sifat selalu tidak puas dengan apa yang telah dimilikinya hari ini. Nah, siswa yang mendaftar ke SMP ini belajar di SMP menimba ilmu, artinya di sini perubahannya yang dikehendaki. Kemudian ada juga jadi perubahannya tidak dikehendaki. Setelah belajar di SMP Negeri 2 Pasaman, ternyata siswa bolos, tidak masuk belajar. Nah, artinya perubahan tersebut termasuk kepada perubahan yang tidak dikehendaki. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial ini akan mempengaruhi 3 hal dalam kehidupan kita. Perubahan nilai, tatanan nilai. Kemudian yang kedua, perubahan norma. Kemudian di sini perubahan organisasi kemasyarakatan. Sekarang kita lanjutkan lagi perubahan evolusi dan revolusi namanya. Kita jelaskan masing-masing yang tadi. Perubahan evolusi ini juga bisa disebut evolusioner. Artinya perubahan sosial ini terjadi secara lambat dan waktunya sangat lama. Terjadi karena usaha manusia menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Ini contohnya perubahan evolusi. Kalau gambar yang pertama ini di bidang apa dia terjadi perubahannya ini? Orang membaca ini. Atau menggunakan HP ini di perubahan bidang apa dia? Bidang transportasi dan komunikasi. Transportasi. Yang pertama, yang transportasi di sini nggak ada gambarnya ya? Nggak ada gambarnya ya? Ini di bidang ekonomi. Ya. Kalau yang ini bidang telekomunikasi dan sosial. Oke, artinya siswa sudah paham. Kita lanjut lagi. Yang mendominasi pagi ini di catatan Bapak adalah Andrian sama Yunita. Yang lain ya yuk ikut aktif. Ini udah banyak nih bonusnya Bapak catat. Yunita sama Andrian semakin dekat kepada merdeka dia. Yang kedua revolusi. Juga yang menyebut beberapa buku revolusioner. Perubahan yang terjadi secara cepat dan waktunya singkat. Nah, seperti itu. Bisa jadi perubahan ini didahului dengan pemberontakan atau revolusi. Bisa jadi didahului dengan berbagai macam penemuan. Bisa juga dikaitkan tidak harus dengan pemberontakan ya. Bisa dengan penemuan, bisa dengan teknologi didahului. Kita contohkan di sini yang Bapak beri contoh di sini adalah sistem pemerintahan. Bisa jadi dari segi ekonomi, bisa di ideologi ya. Contohnya seperti ini. Ini kita kaitkan lagi dengan pembelajaran sejarah. Dahulu pada awal Indonesia mengalami krisis moneter namanya. Pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto terjadi gejolak massa di Indonesia. Seluruh negeri laksanakan demo. Indonesia mengalami krisis moneter. Dari dulu sampai sekarang kita masih krisis moneter ini. Ditambah lagi krisis finansial global. Seluruh elemen mahasiswa pada mundur dari jabatannya. Ini ilustrasi gambarnya. Demo di berbagai daerah. Seluruh mahasiswa menduduki gedung DPR, MPR menuntut bahwasanya Soeharto mengundurkan diri pada waktu itu. Nah, akhirnya Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Dan kemudian pemerintah Indonesia diganti langsung oleh wakilnya pada waktu itu adalah Presiden siapa namanya? Ingat? Habibie. Perubahan itu terjadi sangat cepat, tidak sampai 1 tahun. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, artinya berakhirnya masa Orde Baru dan berganti dengan masa pemerintahan yang baru, namanya pemerintahan reformasi sampai sekarang. Kemudian yang paling pada waktu itu adalah B.J. Habibie. Itu artinya salah satu contoh perubahan
revolusi, perubahan yang terjadi dalam waktu yang cepat. Perubahan yang dikehendaki ini adalah direncanakan, atau pemerintah menghendaki perubahan sosial dengan tujuan peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, contohnya ini, dilaksanakanlah program transmigrasi. Kemudian ada perubahan yang tidak dikehendaki. Ini di luar jangkauan masyarakat. Artinya masyarakat tidak menginginkan perubahan tersebut, tapi perubahan tersebut tidak terjadi. Atau ini contohnya lagi nih, cara bergaul orang yang desa setelah berada di kota. Nah, sekarang saya putar lagi videonya. Nah, ini dia. Ini Irfan sama Indrian ini. Nih contoh permainan anak. Zaman dahulu seperti ini. Sekarang seperti ini. Nah, ini Irfan waktu kecil ini sepertinya. Mainnya udah mulai ke mall ini zaman sekarang. Nah, oke. Itulah tampilan dari bahan untuk yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Yang akan siswa diskusikan pagi ini, silakan didiskusikan, silakan siswa tuliskan di bukunya apa faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial tersebut. Silakan, waktunya Bapak kasih 5 menit untuk merangkumnya. Oke, sekarang kita diskusikan lagi hasil pekerjaannya. Jelaskan satu buah saja dulu faktor penyebab perubahan sosial budaya tadi. Silakan. Perubahan jumlah penduduk, Pak. Perubahan jumlah penduduk. Ceritakan bagaimana dia perubahan penduduk tadi, Adrian. Pertamanya, tujuan untuk berkurangnya penduduk dalam suatu wilayah menyebabkan terjadinya perubahan sosial baik di daerah maupun daerah yang ditinggalkan. Contoh, ketika penduduk Pulau Jawa pindah ke Pulau Kalimantan, maka di Pulau Kalimantan akan terjadi perubahan struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatannya dalam bentuk atau aturan dan norma. Sedangkan wilayah Pulau Jawa akan terjadi pengurangan yang mempengaruhi pembagian kerja dan stratifikasi sosial lembaga kemasyarakatan. Pak. Oke, mantap sekali itu Indrian. Jawabannya mantap sekali. Sudah selesai. Silakan Rama. Kira-kira apa itu Rama hasil yang kamu temukan barusan Rama mengenai faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya? Rahmadina. Silakan dibacakan Rahmadina. Faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial. Berikut faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. 1. Rasa takut akan terjadi kegoyahan jika terjadi perubahan. 2. Ikatan adat istiadat dan kebiasaan yang masih kuat. 3. Prasangka buruk terhadap unsur-unsur asing yang masuk. 4. Hambatan yang bersifat ideologis atau yang tidak sejalan dengan ideologi negara atau sistem nilai budaya. 5. Kurangnya hubungan dengan orang lain.
agar tidak mengetahui perubahan atau kemajuan di luar masyarakat. 6. Terbelakangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. 7. Sikap masyarakat yang masih tradisional atau desa tertinggal. 8. Adanya vested interest atau kepentingan yang sangat kuat dan tersembunyi. 9. Adanya nilai-nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin bisa diperbaiki. Nah, kemudian Bapak tanya lagi pendapat Nadia Sakila. Silakan, bagaimana pendapatnya? Dorongnya? Selain Kurangnya silakan Nadia. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain adalah kurangnya hubungan komunikasi maupun interaksi antar kelompok masyarakat bisa menghambat perubahan sosial. Alasannya karena masyarakat menjadi statis sehingga tidak memudahkan perubahan-perubahan baru di masyarakat. Artinya itu dari faktor apa Nadia ambil berarti perubahan tadi? Faktor penghambat perubahan sosial. Kalau pendorongnya? Adanya penemuan baru. Dalam faktor ini, penemuan baru dari teknologi ternyata juga bisa mengubah sistem individu ketika menjalin kehidupan bersama individu lain. Berkat adanya hal baru yang bisa digunakan dalam interaksi, maka kinerja beberapa manusia semakin digantikan hingga perubahan sosial terjadi. Sebagai contoh, penemuan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram membentuk perubahan sosial baru di kehidupan masyarakat. Ah, mantap. Contohnya di lingkungan Nadia apa ya kira-kira yang seperti itu? Ada nggak merasakan perubahan itu? Di diri sendiri ya? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Silakan aktifkan mikrofonnya. Mikrofonnya tidak aktif ini. Nanti teriak-teriak di sana saya nggak bakalan dengar sampai ke sini. Silakan Nadia, apa itu contohnya? Contohnya main Facebook, Pak. Nggak main Facebook? Ya dulu waktu SD ada nggak main Facebook? Enggak, Pak. Nggak, sekarang ada ya? Sekarang enggak juga. Oke, mantap, tepat sekali jawabannya. Selamat. Kemudian siapa lagi yang bisa berpendapat untuk pendorongnya? Silakan. Boleh, Pak. Boleh, silakan Yunita. Penduduk yang heterogen. Contohnya, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, budaya, dan adat istiadat. Ya, adanya kontak dengan budaya lain. Contohnya, difusi, yaitu proses penyebaran unsur kebudayaan dari orang perorangan kepada orang perorangan lain dan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Awak dapat mengembat, Pak. Ya, pengamatan apa ya kira-kira? Silakan Indrian tambahkan ini. Perubahan lingkungan alam. Ya. Prasangka buruk terhadap unsur-unsur yang masuk. Kurang Ya. dengan masyarakat lain sehingga tidak Ya, mengetahui betul. perubahan. Terus lanjutkan Yunita. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain sehingga tidak mengetahui perubahan atau kemajuan di luar masyarakatnya. Sikap masyarakat yang masih tradisional atau desa tertinggal. Adanya vested interest atau kepentingan yang sangat kuat dan tersembunyi. Dan adanya nilai-nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin bisa diperbaiki. Oke, mantap. Menurut Indrian bagaimana ya? Ada yang lain yang bisa berpendapat? Irfan bisa, silakan Irfan. Bisa, Pak. Irfan bersuara nih, silakan Irfan. Bagaimana menurut Pertentangan atau konflik. Perselisihan ini bisa dianggap sebagai perbedaan kepentingan yang dimiliki masing-masing kelompok masyarakat. Bisa terlihat dari kasus bedanya kepentingan kehidupan kelas atas dan kelas bawah. Berkat ini perubahan sosial dapat terjadi baik secara lambat maupun cepat. Nah, itu dari segi apa dia Irfan mengambil penjelasannya? Pendorongnya, Pak. Apa dia? Faktor pendorong dalam hal Ya.
Atau berikan contoh di lingkungan tempat tinggalnya. Ada nggak contohnya faktor pendorongnya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, Irfan? Yang penghambat lah Pak. Ah, boleh penghambat. Perkembangan ilmu pengetahuan lambat. Faktor ilmu pengetahuan yang lambat atau antipati terhadap ilmu-ilmu baru juga mempengaruhi perubahan sosial. Dengan kurangnya ilmu pengetahuan, masyarakat kemudian menjadi stagnan sehingga kebudayaan tidak berkembang. Coba Irfan bayangkan kalau Irfan tidak mengenyam pendidikan. Apa yang terjadi dalam dirinya kira-kira? Nah, sekolah kita ya, kalau kita berhenti sekolah apa ya kira-kira yang terjadi dalam diri kita? Artinya orang yang tidak sekolah itu terhambat perubahan sosial budayanya. Coba Irfan bayangkan di diri sendiri kalau Irfan hanya berhenti sampai di sini sekolahnya tidak lanjut, kira-kira di masa yang akan datang apa yang terjadi dalam dirinya? Gitu. Nah, sekolah itu nggak tahu sopan santun atau apa itu kalau perkembangan pengetahuan itu gitu lah. Kedengaran centekannya. Ketahuan kedengaran, makanya ya nggak mau aktifin video, makanya itu ya ketahuan juga akhirnya. Silakan ceritakan Irfan dulu. Bagus itu nggak apa-apa, kan berdiskusi namanya. Itu yang diskusi itu nggak apa-apa sebenarnya. Walaupun ada yang bisik nggak masalah, nggak apa-apa. Itu yang namanya siswa mulai belajar berdiskusi, nggak masalah kok. Ada yang bantu segala macam. Belajar ini kan dapat kita lakukan kapan saja, di mana saja dan dengan siapa saja, Irfan. Boleh nggak apa-apa. Saya nggak masalah kok. Yang penting Irfan bisa memahami materinya. Bagi saya itu yang paling penting. Oke, silakan jelaskan lagi Irfan. Ya Pak. Ya, tadi. Nggak tahu sopan santun Pak. Nggak tahu sopan santun. Artinya selain tidak tahu sopan santun, di rumah kita kan diajarkan sopan santun kan? Pernah nggak Irfan di rumah ngomong sama orang tua kakinya di atas meja? Nggak boleh juga kan? Enggak. Yang lebih spesifiknya, lebih dekatnya kita kaitkan dengan apa dia? Kurangnya ilmu pengetahuan. Kurang. Ya betul. Setelah kita kurang ilmu pengetahuan, apa lagi yang kita dapat yang terjadi dalam diri kita? Terjerumus ke pergaulan bebas. Bisa terjerumus ke pergaulan bebas. Kalau dikaitkan dengan ekonomi, Akan menjadi pengangguran. Adanya dia pengangguran ya Indrian ya, mantap sekali. Dengar, lihatlah nanti ada pengumuman penerimaan lapangan kerja minimal pendidikannya ini. Ada standar minimal untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan. Ya, seperti itu ya Irfan ya. Kemudian lagi yang atau yang lain ada yang bisa menambahkan pendorongnya? Atau ada yang bisa menyebutkan faktor pendorongnya itu apa-apa saja? Pemberontakan revolusi Pak. Pemberontakan atau pendorong perubahan sosial budaya, pemberontakan revolusi itu yang pertama. Yang kedua Pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik. Lagi Jiska, apa lagi Jiska? Pendorongnya Jiska. Adanya penemuan baru. Lagi Perubahan. tadi lagi Keinginan untuk maju. ada keinginan untuk maju. Apa lagi kira-kira? Pengaruh budaya masyarakat lain. Silakan Indrian. Mereka yang kedua Indrian, hajar aja sini. Sistem pendidikan yang maju. Ya betul. Sikap menghargai hasil karya orang lain. Ya. Sistem masyarakat yang terbuka. Ya betul. Orientasi ke masa depan. Ke masa depan. Tingginya toleransi perubahan.
faktor penghambat rasa khawatir terjadinya kegoyahan terhadap integrasi masyarakat, adat atau kebiasaan. 3, sikap masyarakat yang konservatif atau tertutup, prasangka atau prejudikat terhadap hal yang baru. 5, hambatan ideologi. Penghambatnya? Penghambat Contohnya Pak, menghambat sikap keterbukaan anggota masyarakat untuk mempelajari pola kehidupan masyarakat lain sehingga Ya, secara silakan. langsung dapat menghambat proses perubahan sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Betul sekali. Ilmu pengetahuan dan teknologi sulit untuk melakukan perubahan atau menciptakan inovasi akibat wawasan yang serba terbatas. Sikap masyarakat tradisional, memberi batas-batasan teratur agar nilai-nilai adat tetap Contohnya? terjaga, mengakibatkan masyarakat sulit berubah maju ke hidup yang lebih modern. Keinginan yang Oke, betul sekali. Sedikit lagi, terus. keinginan yang tertanam kuat. Masyarakat memiliki kondisi tersebut dapat menghambat perubahan status masyarakat yang memiliki kedudukan lebih rendah untuk masuk pada kependudukan yang lebih tinggi. Prasangka Itu contohnya. Ada lagi Oh, tambahannya? contohnya, Pak. Perasaan takut terjadi kegoyahan pada kebudayaan sendiri. Khawatir Betul. tersebut disebabkan kekhawatiran terjadi keguncangan pada kebudayaan yang dianggap sudah mapan dan berkembang dengan baik. Adat kebiasaan yang tertanam kuat. Oke, betul sekali Endrian. Selamat Endrian. Untuk mereka yang kedua berhak untuk Endrian. Mantap, alhamdulillah. Berarti ada 2 kali kesempatan merdeka ya Endrian ya. Wah, Oke, mungkin untuk diskusinya kita cukupkan. Kita lanjutkan lagi untuk membuat ini kelanjutan latihannya. Nah, ini ada namanya LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Silakan siswa tuliskan lagi di buku catatan atau latihannya. Silakan dijawab. Waktu Bapak berikan lagi untuk menjawab lebih kurang 5 menit. Yang ini hasilnya nanti setelah dijawab, silakan dikirimkan hasilnya ke WA pribadi Bapak nanti. ya. Dan bukunya nanti dikumpul di awal. 5 menit. Cukup 5 menit? cukup. Oke, 5 menit dari sekarang. Silakan. Atau yang supaya lebih cepat dibacakan dulu yang sudah selesai. Biar Bapak tandai di sini siapa yang nomor 1 selesai. Silakan. Siapa yang bisa membacakan dulu yang pertama? Yang Pak, Ya. Effendi Trendino Pak. Ya, silakan Fiani Trandinio. Bagaimana perubahan masyarakat di daerah sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19? Mengapa adanya perubahan? Apakah Anda ketahui perubahan ini? Berikan alasanmu. Sebelum adanya perubahan masyarakat, banyak orang yang bekerja. Nah, Sesudah adanya pandemi ini, banyak yang tidak bekerja. Karena adanya pandemi saat sekarang ini. ya. Dapat Betul. saja Pak. Apakah Anda menyukai perubahan itu? Tidak. Tidak, alasannya? Banyak yang tidak sekolah, banyak yang tidak bekerja dan tidak sekolah.
melalui daring. Udah, Pak. Oke, mantap. Plus 10 UHA untuk Piani. Yes. Silakan join di kuisis yang sudah Bapak kirimkan ke masing-masing link grup yang ada di grup kelasnya. Baru 4 orang yang bergabung. Oke, nomor 1 Dapa Said Al-Baihaqi, nomor 2 Yunita Sari Tanjung, dan nomor 3 Dapa. Tadi silakan kita masuk dalam tahap akhir lagi untuk memberikan kesimpulan. Silakan siswa yang bisa memberikan kesimpulan. Ada yang bisa? Ada, Pak. Kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya adalah perubahan sosial budaya merupakan sebuah proses yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat. Semakin terbuka satu masyarakat, semakin cepat perubahan sosial budayanya, dan sebaliknya. Perubahan sosial budaya terjadi didorong oleh beberapa hal, diantaranya adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru konflik, terjadinya pemberontakan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh masyarakat lain. Sementara itu, faktor penghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat adalah kehidupan masyarakat yang terasing, terhambatnya ilmu pengetahuan, kepentingan tertanam dengan kuat, prasangka terhadap baru atau asing, serta adat kebuasan. Oke, terima kasih banyak Sepul yang telah memberikan kesimpulan untuk kegiatan pada hari ini. Ini ada beberapa nilai karakter yang dapat kita ambil. Perubahan sosial ini tidak selalu memberikan pengaruh baik dalam kehidupan kita. Pasti ada juga pengaruh negatifnya. Oleh karena itu, siswa harus mampu memilah-milah mana perubahan sosial yang bisa siswa terima, mana perubahan sosial yang tidak siswa terima. Oleh karena itu, bijaklah dalam menyikapi perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Mungkin demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Bagaimana siswa? Apakah paham kira-kira materi hari ini? Bagaimana, menyenangkan? Menyenangkan. Oke, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita bisa lebih semangat. Oh, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang materi globalisasi. Silakan siswa nanti cari-cari materi-materi tentang globalisasi, siswa baca-baca tentang globalisasi. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan kegiatan ini lebih seru lagi. Ya, yang belum menyelesaikan LKPD-nya tadi, silakan selesaikan seluruhnya. Nanti di awal pembelajaran tatap muka akan kita kumpulkan. Silakan untuk doa penutup. Demikianlah dari Bapak. Silakan saya ikut dipimpin lagi untuk doa penutup. Pelajaran hari ini, marilah kita syukur mulai. Syukur selesai. Terima kasih banyak Sekul sudah memimpin doa penutup. Mudah-mudahan setelah doa penutup, ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain selain bermanfaat bagi diri kita sendiri. Tetap semangat untuk menuntut ilmu walaupun kita dalam pandemi COVID. Mudah-mudahan pandemi ini bisa terus cepat berlalu. Jangan lupa di rumah jaga kesehatan. Akhir kata dari Bapak, banyak maaf atas kesalahan dan kekhilapan dari pembelajaran hari ini. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.